Penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Palestina pada Oktober 2025 disambut gegap gempita oleh dunia internasional. Upacara megah di Sharm el-Sheikh menampilkan para pemimpin dunia yang berbaris rapi di panggung, tersenyum di depan kamera, seolah babak panjang konflik Timur Tengah telah berakhir. Amerika Serikat, Mesir, Qatar, dan Turki tampil sebagai aktor utama di balik meja perundingan, mengukuhkan diri sebagai penjaga stabilitas regional. Namun di balik simbolisme diplomatik itu, tersimpan kenyataan yang jauh lebih kompleks dan getir. Kesepakatan ini, jika dibedah lebih dalam, lebih menyerupai kontrak politik yang bersifat transaksional daripada solusi damai yang menyentuh akar persoalan. Memang, pencapaian nyata tidak dapat diabaikan. Gencatan senjata tercapai, pertukaran tahanan berlangsung, dan beberapa wilayah Gaza mulai menerima bantuan kemanusiaan. Bagi keluarga para sandera dan korban, ini adalah kemenangan emosional setelah bertahun-tahun berada dalam ketidakpastian. Tetapi euforia ini menutupi kenyataan pahit bahwa inti dari konflik, pendudukan wilayah, status Yerusalem, hak kembali para pengungsi, dan penghentian ekspansi pemukiman, tidak disentuh secara substansial dalam kesepakatan ini. Rencana yang digadang sebagai rencana 20 poin justru lebih menekankan pada stabilitas keamanan dan mekanisme rekonstruksi terbatas, ketimbang rekonsiliasi politik dan keadilan sosial. Peran Amerika Serikat dalam proses ini patut dicermati secara kritis. Pemerintahan Washington yang tengah berupaya memulihkan citra globalnya tampil sebagai mediator aktif, namun narasi yang dibangun tetap sama, stabilitas lebih penting daripada keadilan. Diplomasi semacam ini tidak berangkat dari niat untuk membongkar struktur penindasan yang telah berlangsung puluhan tahun, melainkan untuk memastikan kepentingan geopolitik tetap aman dan konflik tidak mengganggu aliran ekonomi maupun energi global. Perdamaian di Timur Tengah, sekali lagi, menjadi proyek pencitraan politik internasional. Situasi di lapangan juga menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Setelah kesepakatan diumumkan, laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan memperlihatkan bahwa Hamas mulai mengonsolidasikan kekuasaan internalnya di Gaza. Ketiadaan mekanisme politik yang transparan dan sistem pengawasan independen memungkinkan kelompok ini memperkuat posisi militer dan administratifnya. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menciptakan bentuk baru dari dominasi kekuasaan lokal yang represif, menggantikan bentuk penindasan eksternal dengan penindasan internal. Perdamaian, semacam ini pada akhirnya hanya melahirkan jeda kekerasan, bukan penghentian konflik. Sementara itu, tekanan dari negara-negara Arab dan Barat mendorong Israel menuju normalisasi yang semakin luas. Hubungan dagang dan diplomatik kembali dibuka, janji bantuan ekonomi berdatangan, dan narasi era baru perdamaian digaungkan melalui media global. Namun di sisi lain, rakyat Palestina masih hidup di bawah kendali terbatas, tanpa jaminan hak politik yang nyata. Normalisasi semacam ini, meski menguntungkan elit ekonomi dan politik kedua belah pihak, tetap meninggalkan ketimpangan struktural yang menjadi sumber konflik selama ini. Damai tanpa keadilan pada akhirnya hanya akan menjadi stabilitas semu. Bahaya terbesar dari perjanjian ini terletak pada cara ia mengubah persepsi publik global. Ketika perdamaian direduksi menjadi sekadar berhentinya tembakan, dunia cenderung lupa bahwa kekerasan tidak hanya berwujud peluru, tetapi juga ketidaksetaraan ekonomi, pembatasan gerak, dan penyangkalan terhadap hak hidup yang layak. Tanpa kerangka hukum yang menjamin hak-hak sipil dan kebebasan politik bagi warga Palestina, kesepakatan ini hanya akan memperpanjang penderitaan dalam format baru, lebih halus, tapi tetap menindas. Dunia perlu menilai perdamaian ini dengan kacamata yang lebih tajam. Keberhasilan sejati bukan diukur dari foto bersama para pemimpin dunia, melainkan dari sejauh mana rakyat di kedua sisi perbatasan dapat hidup tanpa rasa takut, bebas dari blokade, dan memiliki kendali atas masa depannya sendiri. Tanpa mekanisme verifikasi internasional yang kuat, tanpa penghentian pembangunan pemukiman, dan tanpa kejelasan arah menuju kedaulatan penuh, damai 2025 akan menjadi sekadar kosmetik politik yang memoles luka lama tanpa mengobatinya. Perdamaian yang sejati bukanlah hasil perjanjian yang ditulis oleh tangan-tangan elit di ruang diplomatik ber-AC, melainkan hasil perjuangan panjang untuk keadilan yang diakui oleh kedua pihak. Jika dunia terus merayakan kesepakatan ini sebagai akhir dari perang, padahal ia hanyalah jeda untuk menata ulang ketimpangan lama, maka sejarah akan kembali berulang. Mungkin bukan dalam hitungan bulan, tapi dalam dekade berikutnya, generasi baru akan kembali mewarisi amarah yang sama, karena perdamaian yang dibangun di atas ketidakadilan, sejatinya bukan perdamaian, melainkan penundaan konflik dalam balutan retorika stabilitas.